kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Betul? Siap? Nomor 1 Muhaimin Iskandar. Nomor kedua Erick Thohir, nomor ketiga Agus Harimurti. Wow, kenapa Muhaimin? Dia saudara saya sayang dong sama dia. Bukan urusan saya, bukan urusan PKB. 4 kali pemilu kan memang beda-beda. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan PBNU sendiri bagaimana? Nggak ada masalah apa-apa sama PBNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Ya, Begini Mbak Rosi, Caimin ini adalah tetap keponakannya Gus Dur. Kalau sebagai saudara, saya sudah maafkan beliau, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hal politik, tidak bisa kemudian hanya sekedar islah berdamai, konteksnya seperti apa, lalu kemudian platform perdamaiannya seperti apa, apakah mereka mau kembali kepada corak politik Gus Dur yang tidak transaksional, apakah mereka mau betul-betul mengusung lagi idealisme Gus Dur. Kalau itu semua bisa dilakukan, maka ya kita bisa berkomunikasi. Tapi kalau masih seperti sekarang, modelnya hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri, bahkan mengambil sikap berseberangan dengan NU, ini kan makin lama makin melebar lagi, makin banyak sekali perbedaan yang ada. Demikian juga yang disebut kategori mungkin apapun lah ya, entah sedikit Islam yang moderat atau bahkan apa atau apa. Nah itu jadi segmen pasar siapa, dan ini saya kira gitu pertanyaannya kan tadi gini ya Putri ya, jenis identitas basis massa atau pasar seperti ini itu nyambung lebih dekat merasa proksinya dengan sosok capres mana, itu yang paling penting ya. Belum lagi kalau kita kaitkan sejauh mana kekuatan partai-partai ini di Jawa Timur di level provinsi ya. Kita tidak lihat data kursi di PRRI, tapi kita lihat perolehan kabupaten kota itu saya lihat mesin politik yang kuat juga. Nah, sejauh mana misalnya kontribusi dari partai-partai pengusung misalnya Mas Anies ini ya sama Caimin itu misalnya mampu bekerja ya, itu juga ngaruh ya ke Pilpres. Kalau fokusnya Pileg saja sudah susah misalnya, nah tentu kemampuan Pilpresnya rendah. Kalau Pak Huda bilang tadi kabarnya solid dan juga akan kembali ke rumahnya, artinya mendukung Mas Anies dan Caimin. Iya, tapi kan kita tahu ini pemilu kan bersamaan Putri ya. Artinya juga caleg itu juga harus bekerja untuk dapilnya, dapat kursi juga, tapi sekaligus juga bekerja untuk Pilpres kan gitu. Nah, energinya tentu paling nggak lebih yang dibutuhkan. Tentukan aspirasi Nahdlatul Ulama yang aspirasi warga Nahdien yang selama ini memang selalu terpecah di semua partai. Ini harus kami akui. Oleh sebab itu, sosok Gus Muhaimin yang menjadi yang beliau adalah darah NU, beliau adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cicit Babi Sri Sansuri. Saya yakin di Nahdlatul Ulama itu akan ketahuan siapa ya sebenarnya yang harus dihormati. Yang paling dihormati di Nahdlatul Ulama itu kiai. Di antara kiai yang paling dihormati adalah mereka yang memiliki nasab yang kuat dengan pendiri NU. Kala Yeni Wahid ungkap alasan pilih Caimin daripada Erick Thohir dan AHY karena dia dikutip dari suaramerdeka.com Jakarta. Yeni Wahid mengungkapkan alasannya lebih memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin ketimbang Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Banyak publik yang mempertanyakan pilihan Yeni Wahid tersebut, mengingat di masa lalu perihal konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seperti diketahui, konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terjadi pada 2008 silam antara Abdurrahman Wahid Gus Dur atau dan Caimin. Perseteruan kedua kubu antara keluarga mendiang Abdurrahman Wahid Gus Dur dengan Caimin tampaknya kembali menjadi perhatian publik jelang pemilihan umum pemilu. Yeni Wahid mengungkapkan alasannya lebih memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin ketimbang Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Banyak publik yang mempertanyakan pilihan Yeni Wahid tersebut, mengingat di masa lalu perihal konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seperti diketahui, konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terjadi pada 2008 silam antara Abdurrahman Wahid Gus Dur atau dan Caimin. Perseteruan kedua kubu antara keluarga mendiang Abdurrahman Wahid Gus Dur dengan Caimin tampaknya kembali menjadi perhatian publik jelang pemilihan umum pemilu. Konflik internal yang menahun tersebut sempat kembali ramai, apalagi setelah deklarasi Caimin sebagai Cawapres Anies Baswedan. Dikabarkan juga bahwa Caimin memberikan pernyataan terkait kudeta PKB. Menurut pemberitaan suaramerdeka.com pada 6 September 2023, Alisa Wahid yang merupakan adik Yeni Wahid bahkan menanggapi pernyataan Caimin terkait kudeta PKB. Menurut Alisa, bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut yang merebut PKB. Dirinya mengutip pernyataan Gus Dur bahwa Caimin yang merebut PKB, bukan kakaknya Yeni Wahid. Selain itu, Alisa meminta Caimin untuk berhenti menyebarkan narasi yang tidak jujur terkait kudeta PKB. Saya memang tidak pernah terlibat masuk di PKB, tapi saya jelas mengingat betul ucapan Gus Dur langsung kepada saya. Imin merebut PKB dan tidak bisa dibiarkan, tulis Alisa dalam Twitternya dikutip Rabu 6 September 2023. Sudahlah, hentikan narasi tidak jujur seperti ini, lanjut Alisa Wahid. Meski demikian, Yeni sebagai kakak Alisa tetap lebih Caimin daripada Erick Thohir dan AHY. Yeni Wahid menyampaikan pilihannya tersebut dalam acara Q&A Metro TV pada Minggu 10 September 2023. Dalam acara tersebut, Yeni Wahid diminta mengurutkan pilihan dari gambar yang muncul di layar. Tampak dalam layar tersebut muncul gambar AHY, Erick Thohir, dan Caimin. Yeni pun langsung menentukan pilihannya dengan memilih Caimin di posisi pertama, kemudian Erick Thohir di tempat kedua dan AHY di urutan ketiga. Nomor 1 Muhaimin Iskandar, nomor kedua Erick Thohir, nomor ketiga Agus Harimurti Yudhoyono, kata Yeni Wahid. Yeni pun mengungkapkan alasannya memilih Caimin di nomor pertama ketimbang Erick Thohir dan AHY. Menurut Yeni, Caimin adalah saudara dan dirinya sayang sebagai saudara. Dia saudara saya sayang dong sama dia, ucap Yeni. Konflik internal yang menahun tersebut sempat kembali ramai, apalagi setelah deklarasi Caimin sebagai Cawapres Anies Baswedan. Dikabarkan juga bahwa Caimin memberikan pernyataan terkait kudeta PKB. Menurut pemberitaan suaramerdeka.com pada 6 September 2023, Alisa Wahid yang merupakan adik Yeni Wahid bahkan menanggapi pernyataan Caimin terkait kudeta PKB. Menurut Alisa, bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut yang merebut PKB. Dirinya mengutip pernyataan Gus Dur bahwa Caimin yang merebut PKB, bukan kakaknya Yeni Wahid. Selain itu, Alisa meminta Caimin untuk berhenti menyebarkan narasi yang tidak jujur terkait kudeta PKB. Saya memang tidak pernah terlibat masuk di PKB, tapi saya jelas mengingat betul ucapan Gus Dur langsung kepada saya. Imin merebut PKB dan tidak bisa dibiarkan, tulis Alisa dalam Twitternya dikutip Rabu 6 September 2023.